Selamat pagi saudara-saudari. Kita lanjutkan dengan sesi kedua di chapter ke-13 ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang MM tipe 1, MM tipe 2, kemudian teori trade-off teori dan atau biasa kita sebut juga optimal capital structure. Hari ini kita akan masuk kepada teori keempat tentang struktur modal, yaitu teori agency cost. Nah, teori agency cost ini dikemukakan oleh Jensen dan McLean. Mungkin saudara masih ingat dulu pada saat waktu di PMK, yang dimaksud dengan agency cost teori itu apa? Nah, sebentar kita akan lihat sebentar di sini. Dulu di PMK saudara sudah belajar. Yang namanya teori keagenan muncul karena ada yang pertama disebut agency relationship. Apa itu agency relationship? Agency relationship adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Hubungan antara prinsipal dan agen. Kemudian yang kedua, prinsipal itu siapa? Prinsipal contohnya adalah pemegang saham. Nah, kemudian prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan demi keuntungan prinsipal. Nah, kita lihat di situ. Nah, namun dalam praktek bisnis, apakah yang namanya manajer itu akan selalu mengelola demi kepentingan prinsipal? Jawabannya belum tentu. Ada kalanya si manajer mengelola demi kepentingan pribadi. Maka nanti muncullah yang namanya agensi konflik. Jadi konflik antara prinsipal sama agen. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah konflik itu hanya terjadi antara pemegang saham dan manajer? Jawabannya ada beberapa konflik. Di sini ada yang namanya agensi konflik antara pemegang saham versus manajer. Kemudian dulu juga pernah dibahas tentang pemegang saham versus kreditor. Dan yang terakhir adalah pemegang saham mayoritas versus pemegang saham minoritas. Nah, berikutnya, apakah konflik itu akan kita biarkan? Tentu tidak. Nah, kita membutuhkan pengeluaran biaya dari perusahaan yang dikeluarkan untuk mengurangi konflik tersebut. Maka inilah yang disebut sebagai agency cost. Keseluruhan antara agency relationship, agency konflik, agency cost inilah yang kita sebut sebagai teori keagenan. Ya, tentu saudara masih ingat kita review sebentar tentang teori keagenan tersebut. Nah, pada dasarnya ketika perusahaan itu masih kecil, ya, otomatis pemilik perusahaan adalah manajernya. Jadi orang tuamu adalah pendiri perusahaanmu. Kemudian beliaunya sebagai manajer, beliaunya sebagai tukang antar, beliaunya sebagai tukang pembukuan, semuanya dirangkap. Namun apa yang terjadi? Ketika perusahaan semakin membesar, maka semua tidak bisa dikelola sendiri. Maka mulailah orang tuamu merekrut orang-orang yang akan dipergunakan sebagai manajer-manajer di bawah beliau. Mungkin orang tuamu berubah menjadi komisaris atau direktur utama saja, sementara para profesional dimasukkan sebagai manajer-manajernya. Nah, sekarang kita lihat. Ada kalanya perusahaan Anda, orang tua Anda tersebut berkembang. Karena berkembang, kemudian dia melakukan yang namanya IPO atau go public. Nah, berarti semula perusahaan itu dimiliki oleh orang tua Anda 100%, sekarang berubah. Mungkin katakanlah 40%-nya dimiliki oleh pabrik, 60%-nya dimiliki oleh Anda. Nah, ketika perusahaan saudara ini melakukan go public, maka ada kemungkinan juga yang namanya pemilik saham mayoritas, ya, di sini bisa menggunakan kekuasaannya tersebut untuk melakukan expropriate. Nah, expropriate kekayaan dari para investor publik dengan cara apa? Dia memberikan perquisite. Perquisite itu bagi direktur, bagi komisarisnya semacam tunjangan. Bisa dalam bentuk tunjangan mobil, tunjangan rumah, tunjangan mungkin pesawat kalau ada. Nah, itu yang disebut perquisite consumption. Nah, dampaknya apa? Tentu hal ini akan menjadi beban perusahaan dan ini akan mengurangi ya usaha tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai kepada pemegang saham. Ini konflik, ini masalah apabila kita menjual saham ke publik dan kemudian terjadilah nanti penggunaan dana dari publik itu untuk kepentingan
para pihak internal. Itu yang disebut agency cost of outside equity. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di halaman berikutnya. Nah, untuk mengatasi masalah agency cost of outside equity tersebut, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan dapat menggunakan utang. Nah, utang itu entah itu melalui penerbitan obligasi, entah itu pinjam ke bank, ya, maka utang itu akan menjadikan bonding mechanism. Apa itu bonding mechanism? Bonding mechanism adalah mekanisme mengikat, di mana ketika saudara berutang, saudara akan menandatangani surat perjanjian kredit. Syarat-syaratnya ada di dalam situ. Anda wajib menjaga ROA-nya sekian persen, Anda wajib menjaga debt ratio. Itu yang disebut bonding mechanism. Jadi, pengelola perusahaan dan pemegang saham publik, pemegang saham mayoritas tidak bisa menyalahgunakan keuangan perusahaan secara sembarangan karena ada pihak yang mengontrol. Siapa itu? Kreditornya. Nah, kemudian dengan menggunakan utang berarti masuklah pengawasan dari para kreditor. Apakah ini tidak menimbulkan masalah baru? Ya, penggunaan utang melalui kreditor atau melalui pemegang saham, pemegang obligasi itu akan membawa masalah baru. Masalah barunya apa? Itu yang disebut asset substitution dan under investment. Nah, apa itu asset substitution? Jadi ceritanya begini. Bentar, saya perbesar sebentar. Nah, contoh sekarang. Katakanlah ada perusahaan namanya PT ABC, ya. PT ABC ini total asetnya adalah 15 juta. Kemudian dia pinjam BCA, ya, dia pinjam BCA sekitar misalnya 10 juta rupiah, bunganya 10%. Nah, bunga 10% yang ditetapkan oleh BCA itu, ya, bunga 10% ini adalah mencerminkan tingkat risiko perusahaan tersebut. Nah, katakan setelah dalam perjalanan bisnisnya, perusahaan ini mengalami kesulitan karena krisis, seperti hari ini kita krisis. Nah, apa yang terjadi? Total aset jatuh nilainya menjadi 8 juta. Nah, kalau perusahaan tetap investasi, ya, tetap investasi di low risk, maka dia tetap dapat 10%, sama seperti yang di atas ini, 10%. Ya. Di sini 10%. Nah, kalau total asetnya 8 juta, kemudian tingkat pengembalian ROA-nya 10%, berarti tahun depan yang terjadi berapa? Total asetnya totalnya menjadi 8,8 juta. Ya. Berarti apa yang terjadi? Utang ke BCA-nya 10 juta, sementara Anda punya total aset 8,8 juta. Yang terjadi adalah perusahaan Anda dibangkrutkan. Nah, tentu pemegang saham dan manajer berpikir, daripada perusahaan bangkrut, bagaimana kalau yang tadi investasi di low risk itu saya ubah ke investasi yang high risk. Katakan bisa memberikan return 50%, di sini 50%. Nah, yang namanya investasi di high risk itu tentu akan mendatangkan resiko. Bisa sukses, bisa gagal. Namun kalau misalnya sukses, katakanlah 50% return-nya, maka total aset perusahaan menjadi 12 juta. Tetapi kalau gagal, apa yang terjadi? Total aset perusahaan turun menjadi 4 juta. Nah, tentu pemegang saham dan manajer tentu berpikir, ya lebih baik saya ubah investasi saya semula dari low risk kepada yang high risk ini. Kenapa? Karena yang high risk ini ada kemungkinan saya masih survive 50%. Sementara kalau bangkrut ya sudah nggak apa-apa. Toh kalau saya tetap investasi low risk, saya tetap dibangkrutkan oleh bank. Nah, itulah yang disebut sebagai asset substitution. Sehingga asset substitution itu apa? Definisi dari asset substitution itu. Bentar, kita lihat di slide berikutnya. Nah, asset substitution adalah promise untuk investasi di low risk asset, kemudian diubah menjadi aset berisiko tinggi, seperti yang tadi kita contohkan. Itu masalah pertama dari penggunaan utang. Nah, masalah kedua dari penggunaan utang adalah under investment. Nah, apa itu under investment? Mari kita lihat contohnya sebelum kita melihat definisinya. Nah, kita lihat under investment. Ceritanya tetap sama, ya. Ceritanya tetap sama, di mana utang perusahaan kepada bank 10 juta. Sama juga ketika krisis, total aset perusahaan jatuh
ke 8 juta rupiah. Nah, kemudian saat ini karena krisis kan tidak hanya dialami oleh perusahaan, tapi suppliernya juga mengalami krisis juga. Nah, ketika krisis semua orang berlomba-lomba memegang cash. Nah, supplier pun menawarkan diskon bahan bakunya. Nah, sekarang dia menawarkan dengan 1 juta ya, dengan 1 juta di sini. Nah, ini perusahaan bisa beli. Mungkin sebelumnya harganya 2 juta, di diskon 50% jadi 1 juta. Nah, bahan baku 1 juta ini bila diolah, dia dapat katakanlah cash inflow 1,5 juta. Berarti NPV-nya positif dong. Cash inflow-nya 1,5, cash outflow-nya 1 juta, berarti NPV-nya 500.000. Nah, kemudian karena perusahaan ini sudah tidak punya uang, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Manajemen meminta kepada pemegang saham mayoritas untuk menambah setoran sebanyak 1 juta. Namun apa yang terjadi? Pemegang saham akan menolak memberi 1 juta tersebut. Kenapa? Karena kalaupun dia tetap memberi 1 juta, apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Total aset perusahaan sekarang menjadi 8 juta plus cash inflow 1,5. Berarti totalnya 9,5. Padahal utang perusahaan ke bank berapa tadi yang di atas itu? 10 juta. Berarti perusahaan akan tetap dibangkrutkan oleh bank. Kenapa? Karena utangnya 10 juta, sementara total aset perusahaan 9,5 juta. Nah, pemegang saham menolak untuk mengasih 1 juta karena semua manfaat yang diterima itu bukan dia yang terima, tetapi oleh bank. Apa manfaat bagi bank? Semula bank itu ruginya 2 juta, dapat dari mana? Utang 10 juta, total asetnya tinggal 8 juta, rugi 2 juta. Nah, ketika nanti dilakukan penambahan setoran modal 1 juta, total aset perusahaan hanya 9,5 juta, padahal utang banknya 10 juta, berarti bank ruginya berkurang menjadi 500.000. Nah, hal tersebut akan ditolak oleh pemegang saham bila Anda meminta tambahan setoran modal lagi. Nah, dari situ kita bisa berkesimpulan apa itu under investment. Nah, under investment terjadi bila mana pemegang saham menolak untuk investasi di proyek-proyek dengan NPV positif. Kenapa? Karena manfaatnya yang diterima hanya akan diambil oleh para kreditor. Dalam hal ini pemegang obligasi dan bank. Ya, itu masalah dari penggunaan utang. Jadi tadi kembali ke awal, teori agensi ini menyatakan apa? Bahwa terjadi konflik. Nah, untuk mengurangi konflik tersebut, nah perusahaan ini go public. Ketika go public muncul yang namanya agensi cost of equity. Nah, namun ternyata ada kemungkinan terjadi ekspropriasi, maka dipergunakanlah utang. Namun penggunaan utang mendatangkan agensi cost juga yang kita sebut asset substitution dan under investment. Nah, sehingga semula kemarin di sini ini adalah present value dari teori trade-off. Nah, ternyata dengan adanya agency cost ini berkurang lagi, turun lagi. Nah, sehingga persamaannya menjadi VL, value perusahaan yang berutang sama dengan value perusahaan unlevered yang tidak berutang, ditambah manfaat penghematan pajak, dikurangi present value dari beban kebangkrutan, ini teori yang kemarin, trade-off teori, dan dikurangi present value dari agency cost. Jadi penggunaan-penggunaan entah itu penerbitan saham atau utang itu akan mendatangkan agency cost yang baru. Nah, implikasi dari teori trade-off model yang di sesi 1 kita sudah bahas. Pertama apa? Perusahaan yang profitable seharusnya meminjam lebih banyak dari perusahaan yang tidak profitable. Jadi perusahaan-perusahaan yang beruntung, yang untungnya besar, diharapkan mereka lebih berani menggunakan utang daripada perusahaan yang tidak profitable. Seharusnya, should, artinya seharusnya. Yang kedua, perusahaan yang on-tangible, yang memiliki aset-aset yang nampak, ya, itu seharusnya lebih berani should borrow, lebih berani pinjam uang ya, daripada perusahaan yang sifatnya intangible. Mungkin masih ingat yang di sesi 1, yang namanya Unilever harus lebih berani
Kenapa? Karena produk-produknya tangible dibanding perusahaan jasa. Kemudian berikutnya, perusahaan yang aman seharusnya lebih berani menggunakan utang dibanding perusahaan yang berisiko. Nah, seharusnya juga perusahaan memiliki target debt ratio. Padahal di awal slide, yang tidak memiliki target debt ratio juga banyak kok, sekitar 10-19%. Nah, itu seharusnya. Bagaimana empirisnya? Empirisnya, ya, yang pertama empirical observation-nya, beberapa studi menunjukkan bahwa yang namanya the most profitable firm dalam industri itu justru menggunakan utang dalam jumlah yang lebih sedikit. Contoh di Indonesia yang namanya Unilever. Unilever Indonesia itu nyaris tidak menggunakan utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya pun lebih banyak bersifat dari supplier yang kita sebut account payable, di mana itu tidak ada biaya bunganya. Nah, inilah kehebatan Unilever. Dia profitable firm, namun dia justru menggunakan utangnya sangat rendah. Dan kalau Anda tahu bahwa yang namanya Unilever Indonesia, hampir 90% lebih net income-nya dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian begini, berikutnya, ternyata pengumuman peningkatan utang itu dianggap sebagai good news. Ya, good news sehingga harga saham naik. Itu sama seperti teori signaling. Sebaliknya, penurunan penggunaan utang itu dikatakan mengurangi harga saham. Itu fakta di lapangan. Nah, berikutnya, dunia empiris menunjukkan apa? Ternyata perusahaan lebih sering menerbitkan utang daripada menerbitkan saham. Nah, dari situ, itu teori keempat setelah MM58, MM63, trade-off teori, agensi teori. Sekarang kita masuk teori kelima, yaitu pecking order teori. Pecking order teori dikemukakan oleh Stephen Roll and Ross. Ya. Di situ dia menyatakan apa? Bahwa kalau perusahaan membutuhkan pendanaan, maka yang pertama menjadi prioritas dia adalah penggunaan dana internal. Nah, penggunaan dana internal itu dari mana? Laba ditahan yang disimpan dalam bentuk marketable securities. Nah, laba ditahan yang disimpan dalam bentuk marketable securities itu biasa kita juga sebut sebagai financial flag. Nah, kemudian kalau misalnya yang di sini tadi laba ditahannya sudah habis, bagaimana? Maka kita ke pihak eksternal, yang tentu pertama berutang. Utang carilah yang safe debt. Kalau safe debt-nya habis, baru risk debt dan convertible securities. Kemudian kalau utangnya, kapasitas utang kita sudah habis, maka kita terbitkan saham. Saham pun yang lebih dulu adalah saham preferred. Nah, langkah terakhir, kalau perusahaan masih membutuhkan pendanaan, maka baru kita pergunakan yang namanya penerbitan saham biasa. Sehingga penerbitan saham biasa kita sebut juga sebagai the last resort. Nah, ini terkait dengan teori pecking order tersebut, ya. Jadi ya, perusahaan menyediakan financial slack melalui laba ditahan, ya. Nah, kemudian apa keterbatasan dari pecking order teori? Kalau teori ini benar, artinya ketika perusahaan membutuhkan dana, maka prioritas pertama adalah ambil laba ditahan, baru berutang, saham preferred, baru saham biasa. Kalau teori pecking order benar, maka seharusnya perusahaan itu tidak memiliki debt ratio, no debt ratio, tidak punya target debt ratio. Padahal tadi ketika di awal perkuliahan di sesi 1 tadi, di situ di dalam grafik yang survei di Amerika, ternyata perusahaan yang tidak memiliki debt ratio itu sangat kecil. Ya, mayoritas memiliki target debt ratio, mulai dari yang sangat ketat, yang fleksibel, yang agak ketat juga. Ya. Yang kedua, kelemahan dari teori pecking order. Teori ini terasa aneh, ya. Also seen at all, ya. Kenapa? Karena ternyata perusahaan yang memiliki tangible aset banyak itu justru lebih menggunakan leverage. Padahal tadi kita katakan pecking order itu pakai dana internal. Tetapi ternyata di sini perusahaan yang banyak tangible asetnya lebih banyak menggunakan leverage. Nah, oke, dari pecking order kita pindah ke signaling. Nah, signaling ini teori keberapa? Kita hitung dulu, MM58, MM63,
teori trade-off teori, agensi teori, pecking order, dan yang keenam adalah teori signaling. Nah, signaling teori menyatakan apa? Penggunaan utang, ya, penggunaan utang itu adalah good news. Ya, kenapa kok disebut good news? Karena hanya perusahaan yang yakin mampu membayar utangnya, yang berani datang ke bank dan pinjam duit. Kalau mereka tidak tahu prospek ke depannya, mereka tidak akan berani datang ke bank. Karena ketika datang ke bank, ada diminta jaminan dan macam-macam dan dilihat prospek bisnis ke depan. Ya. Sebaliknya, pengumuman penerbitan saham itu dianggap sebagai bad news sehingga direspon oleh market dalam bentuk penurunan harga saham. Oke, ini beberapa bukti empiris. Ternyata model signaling ini ternyata tidak terlalu banyak bukti supportnya, ya. Ini beberapa kelemahannya, ya. Dari teori signaling yang ke-6 tadi, kita masuk teori yang ke-7, yaitu market timing model. Market timing model dikemukakan oleh Barker and Vogler. Nah, dia menyatakan apa? Apakah perusahaan mau menerbitkan saham atau mau menerbitkan utang? Itu sangat tergantung kondisi market. Kalau kondisi marketnya lagi booming, maka lebih baik menerbitkan saham. Karena berapapun harga saham yang saudara jual, itu akan diserap oleh pasar. Tapi sebaliknya, ketika kondisi lagi krisis, maka jangan menerbitkan saham. Karena nanti harga penerbitan saham saudara itu akan jatuh. Dan itu tidak akan mencapai target penerimaan dana dari penjualan saham tersebut. Jadi, kesimpulan dari Barker dan Vogler, kalau kondisi ekonomi booming, terbitkan saham. Sementara kalau kondisi ekonomi lagi krisis, Anda jangan terbitkan saham, tapi lebih baik pergunakan utang. Oke, itu terkait dengan yang namanya market timing model. Oke, saya pikir chapter 13 pertemuannya sampai di sini. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ke chapter berikutnya.